Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syukron SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi. Perkenalkan, saya Muhammad Hulian dari Fakultas Hukum semester 3 Universitas Merdeka Pasuruan, yang dimana saya telah menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Konstitusi berupa video ini dengan berjudul Faktor Daya Ikat Konstitusi dan Keberlakuan Konstitusi. Sebelum lanjut, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Perkembangan ilmu fikih tidak bisa dilepaskan dari peran ulama mazhab. Mereka ini imam-imam pendiri mazhab 4 yang terkenal dan berkembang sampai sekarang. Hal ini karena kontribusi mereka yang sangat besar dalam bidang ilmu fikih. Ushul fikih dan qawaid fikih peninggalan mereka merupakan hasil prestasi yang gemilang bagi agama Islam dan kaum muslimin. Pola pikir yang digunakan oleh ulama mazhab 4 ini mengedepankan kedewasaan sikap dan toleransi dalam menghadapi berbagai persoalan. Kajian tentang hukum Islam yang mereka lakukan selalu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Secara detail, penulis akan membahas tentang mazhab Hanafi dengan corak pemikiran fikih dan ushul fikihnya yang rasional. Karena pendiri mazhab ini atau Imam Hanafi hidup di Baghdad, kota metropolis yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia. Pembahasan mazhab ini dijabarkan dari perspektif historis, metode ijtihad, dan karakteristik fikihnya. Daya ikat konstitusi dalam negara. Menurut Kasiwirz, kalau berangkat dari aliran positifme hukum, maka konstitusi itu mengikat, karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum. Dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat, atau yang di dalamnya syarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe upon a tool of social engineering. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengadilan sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum. Prinsip-prinsip wawasan negara berdasarkan atas hukum atau ristit sebagaimana dikatakan oleh Zipplius. Konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung jaminan terhadap ditegaknya hak-hak asasi, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Daya ikat konstitusi aspek hukum. Prinsip-prinsip dalam aspek hukum meliputi: yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang ketiga, adanya penyelenggaraan yang didasarkan para undang-undang. Yang keempat, adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah tersebut. Jadi, esensi hukum positif, wawasan negara berdasarkan atas hukum, bahwa konstitusi sebagai dokumen formal yang terlembaga oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai hukum dasar yang tertinggi. Daya ikat konstitusi aspek politik. Yang pertama, pernyataan hukum sebagai produk politik. Produk hukum merupakan kristalisasi dari pemisahan atau proses politik. Menurut Mulyawan W. Kusuma, bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi dominan dibandingkan dengan fungsi lain.
2. Hubungan hukum dengan kekuasaan yang lebih. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum itu identik dengan kekuasaan, padahal sebenarnya tidak. Semua kekuasaan adalah hukum. Karena keduanya mempunyai arti yang berbeda, hukum mendekati pengertian kekuasaan, karena negara harus diberi kekuasaan untuk menegakkan hukum. Tanpa kekuasaan, hukum hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran dan sebaliknya. Daya ikat konstitusi aspek moral. Moral adalah pengaturan pembuatan manusia sebagai manusia yang ditinjau dari segi baik buruknya dipandang dari hubungannya dengan tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati. Menurut Paul Scholten, bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan dari segala hukum dan pengaturan tujuan moral. Tujuan moral adalah untuk mengatur hidup manusia sebagai manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.